Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. 6 Sya'ban. Syahrus salati wassalam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya ingin menguraikan tentang sholawat. Memang ada khilaf tentang pengarang sholawat ini. Ada yang bilang ini sholawatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada lagi yang bilang ini sholawatnya Imam Ghazali. Jadi ini Sayyidi Yusuf An-Nabhani, Afdhalus Sholawat, cetakan DKI, halaman 4748. Qala Sayyidi Ahmad As-Sawi fi syarhi Wirdid Dardir anna hadhihi sholata naqalaha Hujjatul Islam Al-Ghazali. Nah, ini yang diragukan nih. Anil Qutb Al-Idrus wa tusamma Syamsal Kanzil A'zam wa man qara'aha hujiba qalbuhu an wasawisi syaitan. Wa qala an ba'dihim an hadha al-qutb ar-rabbani Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani wa anna man qara'a ba'da salat al-isya al-ikhlas wal mu'awwidhatayn thalathan wa shalla 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi as-salah ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam. Sebelum saya bahas, saya bacakan dulu sholawatnya ya. Kalau yang punya Afdhalus Sholawat, lihat aja. As-salatu tsaniyah wa thalathun. Sholawat ke-32 dari Afdhalus Sholawat. Halaman 47 kalau cetakan DKI. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al afdhala sholawatika abada wa anma barakatika sarmada wa azka tahiyyatika fadlan wa adada ala ashrafil khalaiqil insaniyah wa majma'il haqa'iqil imaniyah wa turit tajalliyatil ihsaniyah wa mahbitil asrarir rahmaniyah wa sitati iqdin nabiyyin wa muqaddami jayshil mursalin wa qaidi rakbil anbiya'il mukarramin wa afdalil khalaiqi ajma'in حاملي لواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهدي أسرار الأزل ومشاهدي أنوار السوابق الأول وترجمان لسان القدام ومنبع العلم والحلم والحكم مظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي روحي جسد الكونين وعين حياة الدارين المتحقق بأعلى رتب العبودية المتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية الخليل الأعظم والحبيب الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم الغافلون. Sebelumnya membaca apa ini Ikhlas Kulhu 3, Al-Nas 33. Baru baca sholawat ini. Berapa kalinya bebas, semakin banyak semakin baik. Ketika saya ceritakan sholawat ini ke guru saya, Ki Ahmad, tentang khilaf pengarang, kata beliau di Fatihah aja semua. Laruh Syekh Abdul Qadir, Imam Ghazali, Al-Qutb Al-Idrus itu berarti Sayyidina Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Tambah lagi Sayyidi Syekh Abdullah Al-Abdusi. Ini pernah saya ceritakan di Taklim Online, tapi tidak mengapa saya ulang ya.
Syekh Abdullah Al-Abdusi. Ain, ba, dal, waw, sin, ya. Tadi Sayyidina Abdullah Al-Aidrusi. Ain, ya, ra. Al-Aid, ain, ya, dal, ra, waw, sin, ya. Jadi tulisan Al-Abdusi dengan Al-Aidrus ini yang salah penulisnya, tukang khotnya ya. Tukang khotnya yang salah. Jadi saya baca di salah satu syarah sholawat ini diterangkan as-sahih, sholawat ini diterima oleh sahabat tadi itu Imam Ghazali atau Syekh Abdul Qadir. Diterima oleh Imamul Ghazali dari Syekh Abdullah Al-Abdusi, bukan Syekh Abdullah Al-Idrus. Nah, siapa yang salah ini? Biasa itu tukang khotot, penulisnya yang salah. Atau boleh kita sebut percetakannya lah. Zaman Imam Ghazalinya mungkin belum ada percetakan, jadi semuanya kan ditulis. Salah dari masa ke masa, akhirnya ditasih oleh salah satu kitab syarah tuh. Kalau nggak salah ingat, ini udah lama sih saya ngotak-ngatik sholawat ini, udah lama banget mempelajarinya itu. Lama pas saya pulang dari ziarah Nabi Al-Hud aja, tahunnya saya lupa, tapi ya udah hitungan puluh tahunnya, udah lama. Nah, kata Imam Nabhani yang benar Syekh Abdullah Al-Abdusi. Dengan alasan ini saya lupa alasannya. Nah, yang unik gini ceritanya. Saya dan ini penyebab saya nyari-nyari sholawat ini. Jadi sanad ijazahnya itu saya dapat 2 dari, kalau yang khas sholawat ini 2, kalau yang am kitab Afdhalus Sholawat ya dari banyak guru. Tapi yang khas sholawat ini dari cucunya Syekh Abdul Qadir itu yang saya temui di ziarah Nabi Al-Hud, di hari-hari ziarah Nabi Al-Hud waktu saya di Yaman pokoknya. Jadi saya ketemu satu orang, menarik ini orang. Rata-rata saya lihat, saya kan nginep 40 hari di sana itu, mulai dari Tarim ke Nabi Al-Hud, balik lagi ke Tarim. Nah, dia dari majelis ke majelis. Boleh dibilang selain tokoh-tokoh Tarim, yang saya kagumi ini ya, masih muda anaknya, mukanya nur, hidupnya ibadah aja, tasbih nggak pernah lepas dari tangannya. Saya tertarik, saya tanya siapa. Dia bilang saya Fulan bin Fulan min dzurriyyati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, saya waktu nemui dia itu bareng sama ipar saya, Habib Ahmad Al-Idrus. Pas dia dengar nama ipar saya itu Al-Idrus, nengok beliau, Al-Idrus. Beliau bilang, saya berhutang budi dengan Syekh Abdullah Al-Idrus. Maka setiap saya ketemu dengan anak cucu beliau yang marga Al-Idrus, beliau hormat lebih dari yang lain, sebab hutang budi dengan Syekh Abdullah Al-Idrus. Hutang budi apa? Saya tanya, apa? Ada apa ceritanya? Nah, beliau bilang, awal-awal beliau masuk thariqah, saya lupa thariqahnya apa itu. Ya mungkin thariqahnya Jailaniyah yang beliau cucunya ya. Awal-awal saya masuk thariqah, kata beliau, saya ingin bermimpi Rasulullah SAW. Akhirnya keliling dari syekh ke syekh, buka kitab sholawat ini, dibaca macam-macam, gak berhasil mimpi Nabi. Pindah dari satu sighah ke sighah yang lain, dari bentuk sholat, sighah itu bentuk, dari bentuk sholawat ini ke sholawat ini, gak mimpi Nabi. Sampai beliau temukan di salah satu kitab, kemudian beliau ambil ijazahnya dari ba'du masyayikhihi, ini sholawat
yang disebut satu pendapat Syekh Abdul Qadir, pendapat lain Imam Ghazali, tapi dinukil dari Syekh Abdullah Al-Idrus. Itu yang tertera di banyak kitab, yang akhirnya ditasih oleh Imam Nabhani. Tapi beliau ini rupanya nggak nemu itu tasih itu. Jadi sampai saya berpisah dari beliau itu masih menduga bahwa itu sholawat Syekh Abdullah Al-Idrus. Ya wallahu alam, saya juga bukan muhakkik ya. Ya benar kata guru saya Kiai Ahmad, sudah semuanya aja difatihai. Ini punya siapa, nggak ada masalah, yang jelas punyanya wali itu. Beliau amalkan ini sholawat yang tadi saya baca itu. Nah ini saya agak lupa ini, di malam pertama apa malam keberapa itu. Pokoknya sebentar itu. Beliau amalkan, berhasil bermimpi Rasulullah SAW, dan mimpinya luar biasa indah. Saya nggak ingat semua, yang saya ingat cuma ada ditarik gitu, ditarik ke tempat yang penuh dengan cahaya-cahaya Rasulullah SAW. Kalau nggak salah sampai beliau dipeluk. Pokoknya saya waktu dengar cerita itu, ini udah lama sih ya, nggak terlalu hafal alur ceritanya. Yang saya ingat betul ya itu, apa pakai sorban apa pakai tangan gitu, ditarik, dipeluk ke Rasulullah SAW dengan keadaan anwar, cahaya-cahaya Nabi Muhammad SAW yang luar biasa terangnya. Bangun tidur beliau menangis terharu, soalnya udah usaha lama itu, bukan sehari 2 hari gagal. Ngamalkan ini sekian hari gak mimpi, tapi gak putus asa, pindah ke ini gak mimpi juga. Baru setelah mengamalkan ini beliau berhasil bermimpi Rasulullah SAW. Nah sholawat ini ya waktu itu ya, pas saya lagi gila-gilanya dengan ini sholawat, saya sebarkan kemana-mana orang-orang yang ingin mimpi Nabi. Ya kembali lagi, saya tidak mau bohong, ada yang mimpi, ada yang tidak. Ada yang sampai ke tingkat dzauqiyah. Dzauqiyah itu bisa merasakan kehadiran Nabi meskipun dari jauh. Itu di pelajaran-pelajaran thariqah kan seperti itu. Jadi saya berikan ke satu orang soleh ini sholawat, beliau amalkan. Saya ceritakan panjang lebar riwayatnya, kemudian beliau amalkan, dan tidak pernah beliau tinggal. Sampai kalau sedang musafir gitu, orang ini nih sedang pergi itu, biasanya baca sholawat jam sekian, malam hari jam 8 atau jam 9 gitu. Itu kebuka hijab, bukan melihat ya, dzauqiyah, merasakan kalau Rasulullah SAW menunggu orang ini mengirim sholawat Syekh Abdullah Al-Abdusi tadi. Tambah yakin, udah nggak pernah ditinggal. Nah, ada yang saya beri nggak ngimpi Nabi, tapi saya perhatikan ya begitu itu. Berapa hari baca nggak mimpi, udah berhenti. Jadi rupanya orang yang kalau mengamalkan sholawat dihadiri Nabi di mimpinya itu, ya yang serius. Ya kayak tadi itu cucunya Syekh Abdul Qadir. Ini nggak bisa terus nggak berusaha mencari dari guru ke guru, dari kitab ke kitab. Ya akhirnya Allah, inna fatahna laka fatham mubina, dibuka, ditemukan dengan sholawat yang membuka beliau untuk bermimpi Rasulullah SAW. Allah yaj'aluni wa iyyakum wa man sami'a hadzal kalam min ahli ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam ighadatan wa manama 'ala ad-dawam fi lutfi wa 'afiyah ma'al mahabbah wasyukr والتسليم والاستسلام والخضوع وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.